Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Udah pada makan belum nih? Udah tadi. Udah. Oke. Sebelumnya dari sini udah pada kenal belum satu persatu? Belum. Belum. Oke, kita perkenalan ya dari yang sebelah kanan saya dulu nih. Hai semuanya, nama saya Aurelia Fadila. Kalian bisa panggil saya Bila. Oke. Semuanya, nama saya Rizka Nisa. Kalian bisa panggil saya Rizka. Hai semuanya, nama saya Lutfia, biasa dipanggil Lutfi. Semuanya, nama saya Cedalia, bisa dipanggil Ica. Hai guys, nama aku Nurhusma Salsabila. Kalian bisa panggil Caca. Halo semua, nama aku Yasmin Batul Syafaqah. Kalian bisa manggil aku Yasmin. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Sukma Eskarsari. Jadi teman-teman bisa manggilnya Sukma. Oke, sebelumnya teman-teman kesini ngerti nggak sih kedatangannya untuk apa? Untuk konseling. Untuk konseling. Oke, jadi kita di sini berkumpul untuk melakukan sesi konseling kelompok. Nah, ada yang tahu belum nih konseling kelompok itu apa? Belum. Belum. Oke, sesi konseling kelompok adalah di mana bertemunya antara beberapa konseli dengan seorang konselor. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menuntaskan permasalahan yang ada pada para konseli. Oke, sebelumnya dalam sesi konseling kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini apa? Di mana teman-teman semua permasalahan yang sudah diungkapkan satu persatu dari teman-teman semua akan terjaga rahasianya, jadi tidak ada yang menyebar sampai kemana-mana. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana teman-teman semua mengutarakan permasalahannya tanpa ada yang ditutupi. Oke, terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, teman-teman kesini kira-kira pada sukarela atau terpaksa atau ada dorongan nih dari teman-teman yang lain? Sukarela. Oke, sukarela ya. Nah, di lain dari tiga asas tadi, ada juga yang namanya durasi waktu. Nah, durasi waktu sesi konseling kelompok ini berjalan di antara 30 sampai 60 menit. Oke, untuk itu kita mulai sesi konseling kelompok ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung mulai saja ya. Mulai dari Yasmin nih, kira-kira permasalahannya apa? Oke, di sini sebenarnya Yasmin ini punya permasalahan, yaitu kalau malam tuh susah tidur, kayak insomnia gitu, karena banyak overthinking gitu. Oke, jadi di sini Yasmin permasalahannya insomnia ya, teman-teman. Kalau Caca, Kalau aku permasalahannya broken home kak. Iya. broken home itu udah lama? Sekitaran 2 tahunan. Udah tahu. Kalau Ica, Kalau aku gini kak, kadang aku mau ngambil sendok tapi yang diambil gelas gitu kak, gimana dong itu? suka nggak fokus gitu ya pikirannya, Yang di dalam otak pengennya ngambil sendok nih, tapi yang diambil kok gelas gitu nggak kak. sinkron. Iya benar. Kalau saya masalahnya suka nggak enakan kak. Nggak enakan. Jadi kalau ada apa-apa, kalau Luffy nggak nyaman nih, nggak Ya udah terpaksa aja. tetap diem gitu ya. Kalau Rizka, Kalau saya ini kak masih kurang bisa memanajemen waktu. Hmm. Jadi sering mengulur-ngulur waktu dengan hal-hal yang tidak berfaedah gitu. kalau Dila, Kalau saya sekarang tuh kak sedang mengalami masa trauma kak, karena dulu tuh pernah mengalami bully di sekolah. Ya sekarang tuh lagi masa takut juga, masa traumanya. seperti itu. Oke, dari beberapa permasalahan nih ada broken home, ada insomnia, ada kurang fokus, gak enakan, manajemen waktu, sama bullying. Nah, kira-kira permasalahan apa nih yang akan kita selesaikan terlebih dahulu? Bullying, setuju semua ya? Jadi yang kita ambil permasalahannya dari Dila. Oke, Dila bisa diceritakan bagaimana lebih lengkapnya seperti itu ya? Untuk masalah bully sendiri, Dila tuh pernah mengalami bully pas masa awal-awal sekolah, masa SMA. Itu kan SMA-nya
nggak ada teman kan dari SMP tuh, jadi sendirian. Terus karena di SMA tuh kan pernah ada geng-geng gitu kan, jadi karena sendirian itu mungkin mereka yang geng-geng tuh kayak merasa ini enak dibully gitu, jadi nggak tahu ya apa masalahnya. Terus nggak tahu masalahnya, tiba-tiba digituin aja, diteriakin apa, diteriakin jelek lah, diteriakin gitulah, nggak enak-enak katanya Kak. Nah itu Dila itu mengalami bullyingnya itu dalam bentuk kekerasan fisik atau hanya verbal saja? Kalau untuk bulinya itu alhamdulillah cuma yang verbal aja. Kata-kata jelek gitu ya? Ya. Oke, nah itu berlangsung sampai kapan? Kalau untuk bulinya sendiri itu, kalau saya sendiri merasa itu sampai yang sampai tamat SMA tuh sering, tapi yang lebih parahnya itu pas awal-awalnya aja yang parah banget itu. Awal-awal kelas 10 gitu ya. Nah, di saat posisi bullying itu, perasaan Dila itu kayak gimana sih? Ada takut, ada sedih, mau marah tapi nggak bisa, campur aduk Kak. Tapi lebih banyak kayak sedih, kayak kok gini gitu. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan atau tanggapan terkait dengan kasusnya Dila tentang bullying di masa lalu, yang dimana hal itu masih terpengaruh hingga sekarang gitu, buat trauma gitu. Ada yang mau ngasih pertanyaan? Aurel tadi Dila ya temennya. Dila dulu kan sempat dibully gitu kan ya, awal-awal SMA. Lalu kalau sekarang ini trauma yang Dila rasa ini dari bullying pas SMA ini apa? Kayak kalau traumanya tuh kalau lihat orang, kan dulu kan karena nggak ada teman kan, jadi tuh mereka tuh bully saya. Terus sekarang tuh kayak ada orang asing tuh kayak takut berbaur sama mereka, takut nanti saya dibully lagi, jadi takut untuk berbaur sama orang lain Kak, orang baru. Oh gitu. Jadi itu kalau untuk sekarang nih efeknya kayak gimana? Ya kayak gitu, nggak ada jadinya untuk ikut teman, ikut teman itu kayak itu aja, sudah percaya sama orang lain. Tapi Dila mencoba untuk membangun hubungan dengan orang lain nggak? Maksudnya kayak mencoba untuk berkenalan dengan orang baru atau memasuki organisasi yang baru gitu. Nah karena itu jadinya saya nggak berani untuk masuk ke organisasi ini, organisasi itu, takut karena nggak ada teman. Jadi ketika saya mau masuk organisasi yang lain tuh saya tuh mengajak teman saya, kayak yang tuh teman saya yang dulu, biar ada teman gitu. Kalau saya sendiri tuh saya kayak kurang pede gitu, karena takut kejadian kayak gitu lagi. Tapi ada perasaan untuk ingin mencoba nggak sih? Kalau perasaan itu pasti ada Kak, tapi karena mungkin rasa takut itu lebih tinggi, jadi kayak selalu kalah dari rasa itu. Nah, kalau dari teman-teman nih, kira-kira ada solusi nggak buat Dila agar dia itu bisa mencoba nih untuk berbaur sama orang baru gitu? Nah, gini, Dila, kan kita kan tinggalnya nggak di itu aja nih, nggak mungkin ya. Bisa jadi kita tinggal di tempat yang tadi emang Dila dibully, tapi bukan berarti di tempat yang baru Dila juga dibully. Jadi Dila harus percaya bahwa di tempat baru itu Dila bakal bisa berubah, dan di tempat baru juga Dila bakal nemuin orang-orang yang baik dan nggak mungkin ngebully Dila juga gitu. Oke, jadi kalau solusi dari Ica nih, Dila husnudon sama orang baru, bukan berarti bukan semua orang itu kayak teman-teman Dila yang dulu yang suka ngebully gitu. Kalau dari teman-teman yang lain ada lagi? Aku Kak, Ya. menurut aku cocoknya kita lebih perbesar dari self reward dari diri sih. Kayak kita lebih mencintai diri, kita mengenal diri, tahu titik lemah, tahu titik kelebihan kita. Jadi kita bisa lebih percaya diri dengan berbaur sama orang. Memang mungkin pertama kali kita ada rasa takut, itu wajar mungkin karena kita merasakan yang sebelum-sebelumnya. Tetapi dengan kita percaya diri yang pertama, jadi kita mencoba, yaitu benar yang diomong Ica tadi, kita harus berhusnuzon gitu ya kan sama lingkungan kita gitu. Walaupun nanti kedepannya mungkin ada problem, mungkin kan dalam hidup pasti ada problem, tapi di situ kita harus lebih memperbesar lagi pengenalan diri kita, di mana titik lemah kita, di mana titik ketika kita berhadapan dengan masalah tersebut gitu kan.
pastikan namanya masalah pasti ada solusi gitu. Itu aja sih Kak. Oke, bisa ditangkap nggak solusi yang dari Rizka barusan? Bisa. Dari Rizka solusinya kayak kita tuh harus percaya sama diri kita sendiri ya. Nah, sebuah kepercayaan kepada diri juga itu artinya kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri. Kita kan nggak mungkin nih, benar yang dikatakan Ica tadi, kita nggak mungkin hidup di lingkungan yang itu-itu saja. Kita butuh keluar untuk mencari relasi baru, untuk menjalin hubungan pekerjaan mungkin nantinya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ngasih solusi buat Dila? Oke, hanya itu saja ya berarti. Gimana Dila, bisa ditangkap nggak nih? Untuk itu bisa, tapi kan misalnya Dila tuh kemarin kan dibully karena dia tuh nggak bisa ngelawan Kak, mereka kayak dibilangin kayak iya, jadi gimana ya Kak untuk melawan mereka kalau misalkan terjadi bully lagi, Dila tuh harus gimana, kayak harus mengeluarkan keberanian Dila tuh kayak mana gitu. Oke, jadi kembali lagi, kalau misal Dila tidak berani untuk melawan orang lain tersebut, nah caranya kita harus mengetahui ya bahwasanya ada bisa pandangan orang itu positif kepada kita, ada juga kan yang nggak suka sama kita. Nah, jadi kita tinggal timbang aja nih kayak kira-kira pandangan negatif tentang orang lain buat aku itu sebenarnya bener nggak sih? Nah, jadi kembali lagi sama kayak yang disaranin si Rizka, untuk kita tuh mengerti akan keadaan diri kita sendiri, kayak misal kita titik batasnya tuh di mana gitu. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau ngasih solusi? Sebelumnya juga kalau buat Dila juga sebenarnya kalau misalnya emang kita sudah melalui masa-masa yang dimana kita pernah dibully itu, apa namanya, emang kita nggak salah kalau misalnya nanti kedepannya kita bakal berpikir untuk istilahnya memilih teman atau memilih lingkungan gitu. Tapi jangan sampai juga Dila ini berpikiran bahwa saya nantinya bakalan ada hal seperti yang dahulu yang akan terjadi lagi gitu. Jadi hal-hal pikiran-pikiran seperti itu sepertinya harus sedikit dihilangkan. Jadi pikiran-pikiran negatif tentang orang lain itu boleh ditangkap, cuma lebih di kita juga kan. Nah, jadi kita juga tuh harus menghargai diri kita sendiri loh. Kayak ya aku berpandangan tentang aku nggak seburuk itu kok. Jadi ada kesadaran diri, ada kepercayaan diri yang muncul dari diri Dila. Jadinya kalau kita sudah mempunyai kekuatan itu, kita ya kalau takut itu kan masih pasti ada, canggung juga itu kan masih ada. Cuma kekuatan diri kita untuk mencoba itu akan lebih besar lagi nantinya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Izin bertanya, kapan terakhir mereka ini ngebully kamu? Apa sampai sekarang atau cuma di SMA aja? Ya, untuk waktu dulu itu karena mungkin karena sekarang tuh udah tamat SMA, jadi sekarang tuh nggak ada lagi yang membuli-buli, soalnya mereka tuh kayaknya berani yang geng-geng gitu loh Kak. Jadinya mereka tuh membuli tuh pas kayak ngumpul tuh kayak mereka ngumpul nggak lewat Kak, dia kan ih jelek banget ini gitu lah. Mereka tuh berani pas ngegeng doang, jadi pas terakhir dibully tuh pas SMA gitu kelas 3. Tapi pas kelas 3 tuh bukan sering ke satu, cuma kayak pas ada aku sendirian gitu, mereka masuk kelas Kak, ih cupu digituin terus sama mereka. Akhirnya kelas 3 SMA. Ada yang ditambahkan? Baca? Izin menambahkan Kak, menurut Rizka ya, karena pertama itu kita harus lebih mengenal diri. Terus yang kedua, kita harus punya sifat bodo amatan. Ketika kita udah berusaha untuk baik sama orang, mungkin memang ada sebagian orang, segolongan orang yang memang ya pada dasar otaknya dia udah nggak suka sama kita gitu kan. Dan yang ketiga yaitu lakukan hal yang menurut Dila itu apa ya, produktif gitu. Jadi ketika mendengarkan kayak gitu atau ketika bersama dengan mereka, lakukan hal yang membuat Dila itu lebih apa ya untuk meningkatkan kualitas diri aja kayak gitu, daripada mendengarkan hal yang tidak dienakan gitu kan rasanya. Oke, sekarang untuk Dila sendiri ya, coba
Dila simpulkan nih dari awal sampai solusi-solusi yang diberikan oleh teman-temannya tadi, kira-kira bisa nggak sih diterapkan dalam diri Dila untuk kedepannya? Oke, Kak. Kan Dila sendiri kan mengalami trauma kan terhadap bully. Nah, jadi solusi yang diberikan teman-teman kakak saya itu yang Dila dapat disimpulkan bahwa yang trauma tuh lingkungan Dila yang dulu dengan lingkungan sekarang itu berbeda gitu. Jangan menganggap lingkungan yang dulu sama sekarang tuh sama. Terus orang-orangnya juga, kita juga, setiap orang tuh kan pasti berbeda. Jadinya kita harus kayak jangan terperangkap karena masa lalu. Jadi kak, kita harus melihat masa yang akan datang, masa ini. Jadinya jangan sampai karena itu kita jadi ngedrop, nggak ada teman, terus teman cuma itu doang. Terus Dila juga harus mempercayai diri sendiri sehingga Dila tuh bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik. Terus sifat cuek tadi kan. Terus ketika ada orang kak ngatain gini lah cuek aja, toh saya nggak kayak gitu. Terus yang terakhir itu kita tuh ketika diomong kayak gitu kita harus melakukan hal yang produktif, kayak diomong itu kayak bodo amat, nulis cerita lah, nulis puisi lah, sehingga dengan itu kita bisa mengupgrade diri. Jadi mereka tuh kayak kalau mau bully tuh kayak kok nggak didengar. Jadi kak, yang dapat ditangkap dari saran-saran teman-teman. Oke, jangan lupa ya tadi saran dari Ica juga, selalu berhusnuzon. Oh iya. Oke, karena gimana Dila, sudah cukup membantu apa belum nih? Untuk sekarang ini alhamdulillah udah membantu Aurel Dila untuk yang itu kayak percaya diri sekarang. Oke, sebisa mungkin sehabis ini langsung diterapkan gitu ya. Oke, karena berhubung Dilanya juga sudah menemukan solusi dari teman-teman semua. Oke, kita akhiri sesi konseling kelompok ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya, yang udah mau berkontribusi juga untuk mengatasi masalah yang dialami oleh Aurelia Fadila gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.